Ini ada Yoyo dari GHTS, Pak David Citrokusumo, dan dari Dinas Perhubungan Kota Madiun ya. Selamat sore Bapak-Bapak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, kita tunggu sebentar lagi. Kita akan tunggu mungkin 1 menit lagi lah ya, supaya ngasih kesempatan teman-teman yang masih di meeting room. Oke, segera kita mulai acara sore hari ini. Halo YouTuber! Wah, ini kalau lihat kamera tuh pengennya ngomongnya YouTube terus. Ini hari ini kita senang sekali bisa berkumpul bareng. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dalam webinar yang bersama Transtrack ID. Kita akan membahas sebuah tema menarik nih mengenai penerapan teknologi telematika transportasi darat. Ya, pasti banyak yang masih awam ya terhadap istilah telematika. Apa itu? Kalau kita dengar matematika dulu waktu zaman sekolah mungkin agak-agak trauma itu. Jadi telematika itu merupakan gabungan berbagai disiplin ilmu. Itu menggabungkan jaringan komunikasi, teknologi transportasi, dan teknologi informasi. Jadi telematika inilah yang digunakan saat ini oleh perusahaan penyedia jasa GPS. Dalam hal ini adalah Transtrack.id. Nah, sebelum mulai acara, kita akan kenalan dulu nih. Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kalau nggak sayang nggak dapat diskon katanya. Wah, ini bukan acara curhat tapi ya. Pembicara kita hari ini adalah Ibu Anggia Meisesari, yang merupakan CEO dan founder Transtrack.id. Nah, ini keren guys. Kenapa? Karena ini ada seorang Kartini di dunia para Kartono. Wah, biasanya transportasi darat itu kan isinya bapak-bapak semua, sehingga kehadiran Bu Anggia mestinya cukup menyegarkan ya. Jadi kita akan sapa dulu. Selamat sore Bu Anggia, apa kabar? Selamat sore Pak Antoni, apa kabar Pak? Baik Bu, wah ini senang sekali ya bisa bertatap muka dan bisa sharing pengetahuan di sini Bu. Iya, sama-sama Pak. Senang juga lihat yang hadir di sini, pesertanya juga cukup banyak. Ya betul, ini rasanya se-Indonesia Raya hadir ini Bu. Oke, Bu Anggia ini tentunya nanti akan ada itu ya, tips, mungkin pengetahuan, dan mungkin door prize ya Bu ya, di acara ini ya Bu? Ya, ada Pak. Betul. Oke, sih berarti harus disimak baik-baik ya teman-teman. Nanti kalau pas ada ulangan keluar, nilainya harus bagus. Oke, narasumber berikutnya adalah, nah ini dunia transportasi sudah tidak asing harusnya. Ini ada Om Sani yang terkenal dengan brewoknya. Jadi kalau masuk ruangan itu kelihatan brewoknya dulu. Bapak Kurniel Saniatan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Organda tahun 2021 hingga 2026. Apa kabar Om Sani? Baik, Om Tony. Wait, lagi di mana ini? Kayaknya dari jauh nih ya. Ya, lagi tidak di Jakarta. Lagi di Jawa Tengah. Makanya harap dimaklumi kalau sinyal agak putus-putus di sana ya. Ya. Oke, yang penting sehat ya Om ya. Siap. Oke, sip. Nah ini selamat sore kembali ke Bapak Ibu sekalian, peserta webinar sudah mencapai 154 peserta ya. Dan ini ada teman-teman dari ExxonMobil Indonesia dan DCVI, APM Mercedes-Benz Indonesia. Selamat sore tim dari Exxon, Mercedes, dan dari Lokonav. Oke, kita akan bersama-sama mengikuti acara 1 jam, dan teman-teman yang hadir
di sini ikuti terus sampai selesai karena ada beberapa hadiah menarik. Nah, diantaranya berupa e-wallet sebesar 100.000 untuk 4 orang yang bertanya pada sesi webinar. Jadi simak baik-baik, tanyanya harus nyambung ya, jangan tanyanya nanti nggak nyambung, kasihan yang jawab. Kemudian 3 pemenang favorit untuk yang bercerita tentang keseruan atau pengetahuan apa yang didapat di webinar ini, itu harus diposting di IG dan IG story Anda, di tag ke akunnya transtrack.id dan harus sudah follow akun transtrack.id. Kemudian ada lagi 3 orang yang bisa menjawab kuis, itu akan dapat hadiah juga. Dan hadiah utama adalah, wah ini, deng 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 deng. Ada voucher tiket bis Sumber Alam, Sun, Gunung Harta Transport Solution, dan PO Haryanto. Yang tadi sudah registrasi, Anda pastikan sudah milih ya, mau naik PO yang mana. Jangan-jangan nanti Anda nggak lewat rutenya, menangnya, wah kan sayang itu. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Oke, secara singkat apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini sebentar lagi akan ada materi oleh Pak Sani dari Organda. Kemudian setelah itu tentu akan ada paparan dari Ibu Anggia mengenai sistem transtrack.id. Kemudian kita baru akan tanya jawab dan ada kuis, lalu penutup. Nah, harus singkat, padat, jelas ya. Sebelumnya sekilas saya bacakan dulu mengenai transtrack.id supaya kenal. Catat ini guys. transtrack.id berdiri 15 April 2019 oleh Ibu Anggia Meisesari dan Pak Aris Pujut di Jakarta. transtrack.id dengan pengalaman selama 3 tahun, melihat manfaat dan kebutuhan dari GPS makin berkembang, sehingga transtrack.id tidak hanya menjadi penyedia jasa GPS, tapi berkonsentrasi dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan GPS. Banyak sekali fitur-fitur yang telah hadir dan dapat dinikmati oleh pelaku usaha, sehingga transtrack.id berkomitmen terus mengembangkan teknologi yang memanfaatkan data GPS untuk kepentingan di bidang transportasi. Nah, berikut langsung aja kita akan dengarkan paparan materi dari Om Kurnia Lesani Adnan. Waktu dan tempat dipersilakan, Om. Baik, terima kasih Om Tony. Mohon izin Ibu Anggia dan teman-teman dari Transtrack juga. Di sini ada sahabat kita nih, beliau dari Gunung Harta Transport Solution GHTS, dan para peserta yang hadir webinar sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali ketemu di forum webinar hari ini untuk membahas, kalau tadi Om Tony bilang telematika ya Om Antoni ya. Itu mungkin bahasa sekarangnya mungkin Bu Anggia. Tapi kalau yang mungkin lebih umum yang sering kita dengar itu adalah GPS, Global Positioning System. Ya kalau nggak salah gitu ya Bu Anggia ya, GPS ya, itu ya. betul, Pak Sani. Ya, jadi penerapan teknologi GPS ini terakhir kalau tidak salah saya mulai di 2005-an GPS ini sudah mulai masuk ke Indonesia, terus mulai berkembang. Namun kita sama-sama tahu, termasuk saya sendiri, paham, mengerti apa dan seperti apa itu GPS juga belum lama ini, jujur saja. Nah, jadi selama beberapa tahun saya memperhatikan, melihat, mencermati apa itu GPS, seperti apa itu GPS, apa yang harus dilihat, apa yang harus dipilih, apa yang harus digunakan, bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi ditambah secara regulasi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk kendaraan angkutan umum melalui Perdirjen nomor KP 2081 tahun 2019, di mana kendaraan angkutan umum wajib menggunakan GPS. Jadi
kami yang ada di asosiasi sebagai operator yang ada di asosiasi sendiri dengan regulasi-regulasi yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada, kita mungkin teman-teman yang hadir di forum ini yang juga sebagai pelaku pasti pernah mengalami hal yang namanya harus berbenturan dengan regulasi. Seperti contoh pelanggaran trayek. Jadi maksudnya mobil A harusnya tujuan A ke B, tapi karena mobilnya berhalangan digantikan ke mobil yang bukan tujuan A ke B tapi mobil C ke D, tapi untuk meneruskan penumpang harus pelayanan harus dijalankan sehingga itu harus dipenuhi. Terjadilah pelanggaran secara regulasi. Nah, dengan ini kita berdiskusi dengan pemerintah mau mengikuti pola operasional yang lebih baik untuk alasan pelayanan masyarakat, bagaimana mengakomodir supaya semua bisa terukur dan terkendali. Nah, ini yang menjadi jawaban bagaimana pemerintah bisa mengontrol. Juga pelanggan, ya itu saudara-saudara atau teman-teman yang ada di forum ini juga sebagai pengguna tentu kan membutuhkan jaminan pelayanan. Nah, di sini kalau kita mundur zaman dulu, ya mungkin sekarang masih sebagian besar, kita masih belum bisa ngomong estimasi kendaraan itu tiba jam berapa, terus posisi kendaraan ada di mana. Nah, inilah salah satunya di zaman era kita sekarang ini yang namanya teknologi, itu GPS tadi. Jadi kalau kita lihat, pemerintah melalui regulasinya mewajibkan kita semua operator wajib menggunakan GPS agar kita bisa mengontrol dan menganalisa bila terjadi satu dan lain hal yang tidak diinginkan. Tentu pemerintah sebagai pemangku regulasi juga dapat mengawasi kinerja operator dalam melayani masyarakat. Nah, jadi GPS ini manfaat dan fungsi dan manfaatnya memang kalau kita lihat secara utuh sangat luas. Tergantung mana yang mau kita gunakan, mana yang mau kita optimalkan. Namun tentu kita masing-masing sama-sama tahu banyak sekali yang menawarkan device atau alat ini. Mulai dari yang paling murah, mudah, sepele, dianggap ini hal yang sudah biasa dan segala macam. Tapi kalau menurut saya pribadi, Om Antoni, GPS ini sudah lebih ke untuk fleet management system. Jadi bukan hanya untuk tracking kendaraan saja. Jadi kalau untuk si operator penggunaan GPS ini sangat bermanfaat, bisa mengontrol kinerja operasional. Dan dari situ juga bisa menyambung ke yang lainnya seperti pola maintenance, pola pemberangkatan, kebutuhan marketing untuk suplai kendaraan, sampai ke finance mengetahui ritase dan kinerja utilisasi kendaraan. Nah, ini kan kembali lagi utilisasi si GPS-nya yang seperti apa yang harus dilihat dan seperti apa yang kita harus pilih untuk bisa mensupport bisnisnya. Nah, sebagai pengguna masyarakat luas, ini yang pasti satu hari nanti akan tiba waktunya kita di transportasi darat ini sudah seperti yang ya boleh kita bilang sekarang yang sudah sangat mature itu transportasi udara. Mereka sudah bisa ada ETA, Estimate Time Arrival. Jadi bus itu posisi di mana, sudah sampai mana, kira-kira berapa menit lagi. Jadi nanti teman-teman sebagai pengguna, sekarang kan sudah pasti sebagian besar sudah operator menggunakan aplikasi, sistem tiketing, nanti bisa berintegrasi dengan GPS. Jadi nanti bisa mengukur waktu, nggak harus nunggu lama-lama di terminal misalnya. Jadi dengan kode booking itu, si PO-nya input kendaraan, bisa tahu, oh busnya masih 1 jam lagi akan
sampai di titik naik, oh nanti berarti setengah jam lagi baru jalan ke terminal. Ya, hal-hal seperti ini kan teknologi. Jadi memang kita secara luas harus melihat teknologi zaman kita ke depan itu teknologi sudah tidak bisa kita hindari. Nah, namun mungkin kalau saya sebagai salah satu operator lah ya, melihat GPS atau telematika apa yang dan seperti apa yang harus kita pilih. Nah, itu yang harus cermat. Nah, mungkin itu nanti Bu Anggia dan tim ya yang bisa menjelaskan secara detail spesifikasi atau requirement apa itu GPS. Namun saya kalau sebagai pengguna yang harus kita lihat benefit benefit secara operation untuk di support operation kita supaya kita bisa mengoptimalkan pelayanan kepada penumpang terhadap kendaraan. Jadi kita bisa mendata, kita bisa menganalisa, kita bisa mengontrol posisi kendaraan dan kapan kendaraan itu harus dia servis, kinerja dia di jalan seperti speeding, braking, fuel consumption, fuel position, dan posisi tracking kendaraan itu sendiri. Nah, jadi ini banyak hal yang memang bisa dimanfaatkan. Namun yang sama-sama wajib dan harus diketahui, GPS ini bukanlah hanya sebuah alat menurut saya. Bukan hanya alatnya saja, tapi bagaimana sistemnya yang bisa bekerja konsisten dengan support after sales-nya supaya kita sebagai user, baik operator maupun si penumpang atau user yang menggunakan yang bisa melacak kendaraan ini, sehingga alat ini bisa bisa berjalan untuk tracking dan monitoring kendaraan yang dipasangkan device ini secara real dan tidak nge-lag. Ini problem yang selama ini yang saya lihat. Nah, jadi ini yang butuh kita sama-sama kita sama-sama tahu seperti apa sih yang harus kita pilih dan yang kayak apa sih yang harus kita pakai. Needs-nya kita apa, supaya kita tidak salah dengan apa yang kita pilih. Jadi benar-benar produk yang kita pakai dengan dukungan manajemennya, komitmennya bisa dioptimalkan. Mungkin dari saya itu dulu, Om Antoni, makasih. Oke, terima kasih Om Stani paparannya. Wah, ini menarik sekali ya, dan dari pembicaraan barusan ini saya baru ngeh juga bahwa ternyata GPS ini selain cuma untuk memantau armada, itu penggunanya sebenarnya yang berkepentingan ada operatornya yang berkepentingan tahu unitnya di mana. Kemudian regulator juga ternyata berkepentingan ini jalurnya kemana, sesuai track enggak. Dan konsumen ini juga perlu tahu, karena kejadian lebaran kita kemarin datang ke terminal, nginep di terminal, Pak Stani ya, banyak yang terpaksa karena memang jalannya kondisi jalan. Nah, tapi dengan GPS, saya pikir ini bisa diketahui dan bisa diantisipasi ya. Oke, wah ini menarik sekali. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan paparan langsung ya dari Ibu Anggia mengenai transtrack.id. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Buat teman-teman dicatat dulu ya pertanyaannya ya. Nanti ada sesinya untuk tanya jawab. Silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Antoni dan Pak Sani atas paparannya. Wah, ini kayaknya kok lumayan pakar ya di telematika armada nih. Dan terima kasih juga untuk para peserta webinar kehadirannya di materi penerapan teknologi armada pada transportasi darat. Jadi perkenalkan, saya Anggia, CEO dan founder dari Transtrack.id. Nah, tadi sudah sempat disinggung sebetulnya oleh Pak Antoni. Apa sih yang disebut dengan telematika? Nah, kalau gampangnya sih kita menyebutnya teknologi armada.
ya. Jadi fleet telematics gitu. Nah, apa sih yang disebut dengan fleet telematics? Nah, tadi secara teori sempat ya dijelaskan sama Pak Antoni. Nah, kalau saya kasih gambaran berupa visualisasi ya supaya lebih mudah dipahami. Jadi sebetulnya fleet telematics atau teknologi armada itu adalah satu metode untuk memantau armada. Nah, pakai apa? Nah, pakai alat yang disebut dengan GPS. Nah, selain GPS, ada juga alat bantu lain. Karena ada beberapa kebutuhan untuk melihat data dari kendaraan, seperti konsumsi bahan bakar, kemudian bagaimana temperatur dari mesin, dan seterusnya. Nah, kenapa kita butuhkan alat tambahan? Karena ini tergantung pada kendaraan. Contoh misalnya, tipe Mercedes nih biasanya. Kalau butuh dipantau secara lebih akurat, nah itu biasanya pakai alat yang disebut dengan CAN bus reader. Jadi alat ini membaca data dari ECU di kendaraan. Nah, selain itu ada tambahan alat lain. Jadi ada alat komunikasi, juga ada sensor gitu ya. Alat komunikasinya itu biasanya membantu untuk pengelola armada atau pemilik armada berkomunikasi dengan supir, daripada pegang handphone gitu ya, sedangkan ini lagi bawa penumpang, lagi bawa kargo atau muatan yang cukup berbahaya. Nah, supaya tidak terganggu, nah ini bisa digunakan alat komunikasi tambahan di mana pemilik armada atau petugas bisa telepon ke alat. Nah, nanti akan otomatis menjawab. Jadi supir bisa tetap konsentrasi tapi bisa ngobrol gitu ya. Kemudian ada lagi sensor yang lain seperti sensor suhu, kemudian kelembapan. Ini biasanya yang sangat-sangat concern sekali sama paket ya, bawa frozen dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada sensor pintu. Gimana caranya bisa ketahuan nih loading sama unloading, bongkar muat barang nggak sembarang tempat gitu ya, berapa lama dan di mana aja gitu ya. Nah, ini bisa termonitor juga gitu ya. Nah, tapi di samping alat yang ada di kendaraan, GPS itu juga ada sebetulnya di smartphone. Nah, jadi pemantauan ini bisa juga dilakukan terhadap supir melalui smartphone. Jadi kalau sekarang nggak usah nanya supirnya lagi di mana gitu kan, oh lagi macet Pak. Padahal ketika dilihat di sistem, supirnya di mana, armadanya lagi di mana gitu ya. Nah, jadi bisa sebetulnya dipantau melalui GPS yang ada di smartphone. Nah, semua alat-alat ini ada yang dipasang pada kendaraan, tapi ada juga yang dilacaknya melalui smartphone. Nah, ini ditransmisikan melalui jaringan seluler, ya, yang kita kenal ya pakai SIM card lah, gitu ya. Nah, lewat jaringan seluler ini bekerja sama dengan provider telekomunikasi yang ada. Kemudian ini nanti akan masuk ke server, gitu ya, server penyedia teknologi armadanya, ya. Contohnya misalnya seperti Transtrek ID dan beberapa perusahaan lain, gitu ya. Nah, kemudian baru nanti ditampilkan di software telematika armada. Nah, software inilah yang dilihat oleh pengguna untuk memantau armadanya. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan fleet telematics ya, atau telematika armada. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa kok ada teknologi ini? Kenapa bisnis ini juga berkembang? Kalau di Indonesia mungkin orang taunya cuma GPS sekedar untuk melacak lokasi, padahal sebetulnya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri otomatis sudah lebih maju, ini mereka sudah lebih paham manfaatnya. Nah, manfaat dari telematika armada ini adalah membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko. Nah, kenapa? Karena ini sudah berdasarkan research. Bahkan kalau kami sendiri itu sudah survei juga ke 180 pelanggan ya pada bulan Februari dan Maret tahun ini, gitu ya. Jadi 20-40% itu dirasakan ada peningkatan terhadap produktivitas dan utilisasi armada. Nanti saya jelaskan lebih lanjut nih, kenapa kok bisa ngerasa seperti ini gitu ya. Nah, kemudian 10-30% itu dirasakan turun nih biaya maintenance,
bahan bakar gitu ya, kemudian juga pekerja kalau dihitung lembur gitu ya, total jarak tempuh, dan juga total waktu menganggur kendaraan. Atau biasanya disebut dengan idle time ya, jadi kadang-kadang mungkin nyalain AC, dipakai tidur gitu ya, padahal nggak kerja. Nah, itu kan sebenarnya konsumsi bahan bakar juga gitu ya. Atau si armadanya kebanyakan nganggur karena ritasenya itu nggak jelas gitu. Oke. Nah, sebetulnya kenapa manfaat itu bisa dirasakan ya? Karena memang sudah berdasarkan riset juga bahwa operasional armada itu sering ada isu, sering ada masalah. Nggak mungkin lah bapak-bapak di sini yang juga bekerja dengan armada atau perorangan lah ya, yang punya kendaraan, baik itu motor maupun mobil, nggak mungkin lah kalau nggak ada problem, pasti ada gitu ya. Nah, kalau skalanya cukup besar, ya tentu saja ini dampaknya signifikan ya, karena perusahaan itu dapat kehilangan 20-40% pendapatan, keuntungan, dan produktivitas. Karena apa aja? Ya karena isu ini, telat. Kalau bis telat, customer komplain. Nah, kalau sekarang transporter yang truk bawa kargo muatannya juga telat dikirim, pasti juga komplain. Dan akhirnya customer yang punya pilihan, nah tentunya akan memilih yang mereka rasakan punya servis yang lebih baik. Ya, diantaranya tepat waktu, gitu kan. Nah, kemudian pencurian. Kalau kargo ya pencurian muatan, gitu ya. Tapi kalau di bis atau transportasi umum gitu ya, seperti travel dan shuttle, jangan-jangan pencurian yang terjadi di dalam bisnya, gitu ya, entah tas hilang atau apa, gitu ya. Kemudian pengemudinya buruk, berhenti di sembarang tempat, gitu kan. Kemudian ngebut, nggak nyaman gitu, kayaknya deg-degan nih kalau naik armada ini gitu kan. Nah, kemudian akhirnya apa? Krisis, kecelakaan. Ya, kami beberapa kali juga support ya customer kami yang mengalami kecelakaan, dan kebetulan terpasang sistem kami itu bisa sebagai black box. Jadi bisa dilihat kejadiannya itu kapan, detik berapa, di mana gitu ya. Kemudian perilaku mengemudinya tuh gimana saat itu, sehingga bisa apakah ini memang salah si armada A atau yang lain gitu. Nah, ini kami sudah 2 kali membantu yang komite KNTT ya, untuk KNKT. Nah, untuk kecelakaan ya. Jadi mereka melihat data dari kami. Kemudian maintenance. Nah, ini biaya pemeliharaan itu sering jadi masalah. Kemarin perasaan baru ganti ban ya, kenapa udah ganti lagi ya? Kemarin perasaan baru ini, udah ada pengajuan lagi ya. Ya karena apa? Sejarahnya, catatannya itu nggak jelas. Dan kadang-kadang mungkin kita kelewat. Ya, karena tidak ada sistem otomatis yang mengingatkan kapan sih harus servis gitu. Ya, apalagi kalau bawanya transportasi orang. Udah jelas kalau ada apa-apa bahayanya luar biasa gitu kan. Kemudian yang berikutnya masalah di biaya BBM. Kadang-kadang supir reimburse kok nggak jelas ya gitu. Harusnya kalau pakai telematika armada bisa kelihatan ini harusnya konsumsinya berapa sih. Nah, paling enggak akurasi enggak 100%, 90% itu udah oke gitu ya. Kemudian penyalahgunaan armada. Sering nih kami juga temui gitu ya. Yang harusnya armada udah istirahat di pool ya, tiba-tiba dipakai tuh. Nah, nggak jelas tanggung jawabnya gitu kan, yang padahal harusnya dia istirahat dan lain-lain gitu kan. Atau dipakai untuk narik muatan yang lain. Narik order lain gitu ya, nggak ketahuan gitu. Nah, kita sebagai pemilik bisnis tentunya kan jadi was-was gitu ya, karena disalahgunakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah integrasi. Saat ini pemerintah tadi sudah dijelaskan sama Pak Sani, sudah ada sebetulnya aturan dari Kementerian Perhubungan bahwa transportasi umum ini harusnya gitu ya sudah terpasang GPS, dan ini terintegrasi dengan sistem Kementerian Perhubungan, sehingga saat ini sudah mulai tuh istilahnya apa ya, law enforcement-nya lah gitu ya, bahwa kalau mau terbit izin ini harus dipasang GPS dan harus bisa integrasi. Nah, kalau di barang, muatan barang, contoh misalnya, kalau transporter atau truk ini dapat order dari Unilever, Ultra Jaya, Sinarmas, Kalbe Group gitu ya. Nah, mereka itu punya sistem digital logistik.
yang mengharuskan setiap truk yang akan datang ke mereka itu ngirim data mereka lokasinya ada di mana itu per menit. Nah, kenapa? Supaya Unilever bisa siap-siap. Oh, si truk ini akan datang kira-kira jam segini. Berarti barang disiapin. Jadi loading, bongkar muat itu cepat. Sehingga truk tidak perlu antri dan menginap. Nah, karena kalau sampai menginap, otomatis Unilever akan bayar. Nah, biaya inap. Kan jadinya kan nggak efisien gitu ya. Nah, isu-isu ini bisa diatasi dengan penerapan teknologi armada ya atau telematika armada. Nah, telematika armada ini ada macam-macamnya ya. Secara umum sih dikenal dengan sebutan fleet management system ya atau sistem manajemen armada. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna ya atau pemilik bisnis ya atau pemilik armada untuk melacak semua armadanya secara terpusat. Jadi nggak perlu telepon-telepon lagi gitu ya. Jadi sistem ini bisa membantu untuk melihat bagaimana sih cara supir nih berkendara. Ya, karena kalau bawa kendaraannya asal-asalan ya otomatis biaya maintenance pasti tinggi, pasti sering gitu. Ya, kemudian keamanan juga keselamatan kan pasti jadi resiko. Kemudian efisiensi BBM, ya. Kemudian penggunaan kendaraan sebagaimana mestinya sesuai jadwal kah, ya. Kemudian kinerja dan keselamatan. Nah, ini semua bisa dipantau oleh fleet management system. Nah, yang menariknya adalah sistem ini jadi kayak remote control. Kita kalau nyalain TV, mindahin channel kan pakai tombol doang dari jauh, ya nggak perlu nyamperin TV-nya. Sama dengan fleet management system atau sistem manajemen armada. Jadi sistem ini merupakan kendali jarak jauh, ya bagi para pengusaha, pemilik bisnis, pemilik armada untuk memonitor armadanya, ya. Nah, misalnya bisa mengendalikan jarak jauh terkait dengan kecepatan. Jadi udah bisa di-set nih. Nah, contoh yang transportasi orang ya, kalau udah di atas 100 km per jam ya kan bahaya lah ya, gitu kan. Nah, itu bisa dibatasi. Ya. Jadi kalau lebih dari itu, bunyilah itu di kabin. Kedengeranlah sama penumpang, ributlah malu ya. Jadi harus ngerem, harus pelan gitu kan. Tapi ada juga yang masih nekat gitu kan. Akhirnya bener-bener dibatasi. Jadi dia nginjek gas juga nggak bisa lebih dari 100 km per jam. Nah, itu teknologinya memungkinkan untuk itu. Apalagi sekarang kan udah ada tilang elektronik ya. Jadi lebih dari 120 udah kena. Nah, bisa pakai teknologi ini untuk membatasi kecepatan. Gitu ya. Kemudian nanti bisa ada report yang muncul atau notifikasi yang muncul. Oh, armada si ini yang bawa si supir ini kok sering banget ngebut ya. Nah, itu bisa jadi catatan nih. Kinerja supir gimana gitu ya. Kemudian mematikan mesin. Mungkin kalau transportasi orang gitu yang ya bis mungkin jarang lah ya yang diambil gitu kan. Yang dimaling gitu. Tapi beda kalau perusahaannya rental. Atau kita-kita yang personal yang punya kendaraan pribadi baik itu motor maupun mobil gitu ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan teknologi armada ini untuk mematikan mesin jarak jauh. Ketika kita merasa bahwa kok kayaknya mobilnya dibawa kabur nih, gitu kan? Ya kita aktifkan, yaitu secara remote ya, jarak jauh. Kita matikan mesinnya jarak jauh. Nah, matikan mesin ini istilahnya bukan langsung mati saat itu ya. Yang aman adalah start inhibit, artinya dilarang nyalain. Nah, jadi cara kerjanya kalau kita merasa bahwa oh kayaknya kendaraannya dibawa kabur nih. Nah, kita aktifkan mematikan mesin, ya sudah tetap jalan. Tapi ketika dia sudah berhenti dan parkir gitu ya. Nah, ketika dia mau jalan nggak bisa lagi dinyalakan. Wah, tapi sekarang maling juga pinter nih, jangan-jangan bekas teknisi GPS gitu ya. Wah, ini nggak bisa nih gitu dinyalain gitu kan. Bongkarlah. Ada GPS, cabut, buang. Akhirnya bisa dinyalakan lagi. Nah, ada teknologi yang memungkinkan untuk istilahnya proteksi ganda. Ya. Jadi, ketika si GPS ini dicabut, dirusak, dipotong, dilepas, tetap tidak bisa nyala. Ya, ada teknologi yang memungkinkan untuk ini. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Ya. Jadi
pokoknya saya mau mati saat itu juga. Wah, ini yang bahaya, gitu kan? Kenapa? Karena kalau dia lagi kecepatan di tol tinggi kan, kebayang ya, bukan hanya celaka dianya, tapi juga lingkungan. Tapi ada mungkin yang mau seperti itu gitu ya. Ya, kalau diizinkan, ada perjanjian khusus dan lain-lain, memungkinkan saja karena secara teknologi memang bisa. Ya, tinggal dilihat posisinya di mana, di tol, di manakah, di mana gitu ya. Aktifin langsung mati saat itu juga. Jadi itu berhubungan dengan engine on sama motong ini ya, aliran bahan bakar. Jadi benar-benar langsung mati saat itu. Gitu, ya. Kemudian juga ada tombol bantuan. Takut ada apa-apa gitu ya, waspada dan lain-lain. Nah, daripada pegang handphone terus ini lebih cepat kalau tekan istilahnya panic button atau tombol bantuan. Jadi perusahaan, operator akan tahu gitu ya, wah ada masalah nih di supir, di mana posisinya gitu ya, jadi bisa dicari. Ya. Kemudian memantau suara dalam kabin. Kita pengen tahu nih, supir ngomong apa aja sih, gitu ya. Penumpang nih, gimana sih suasananya? Tenangkah atau ributkah atau gimana gitu ya? Kita bisa gunakan teknologi untuk memantau suara dalam kabin. Cara kerjanya adalah ya operator, pemilik kendaraan cuma tinggal telepon aja ke nomor SIM card yang ada di GPS. Nanti itu akan otomatis menjawab. Nah, cuman kan si supir nggak tahu gitu ya. Jadi kita bisa kayak sadap suara gitulah ya. Nah, itu bisa. Kemudian memantau BBM, tadi juga sudah dijelasin sama Pak Sani. Ya. Teknologi memantau BBM ini macam-macam. Bahkan pakai alat dan sensor yang sama, akurasinya belum tentu sama. Nah, memantau BBM ini fungsinya bagus sekali tentunya untuk efisiensi. Karena kita akan tahu kapan ngisi BBM, di mana, jam berapa liter yang diisi. Kemudian penggunaannya gimana. Kalau ini nanti ada grafik. Kalau normal, ketika dia diisi, dia akan naik tajam grafiknya. Kalau dia dipakai normal, otomatis grafiknya turun pelan-pelan. Tapi kalau turun tajam, berarti ada indikasi BBM-nya diambil. Dikencingin lah istilahnya gitu kan. Nah, itu bisa kelihatan semua. Ya, di mana, tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Nah, kemudian bisa juga ini jadi bahan acuan atau referensi. Kalau yang sistemnya memberikan biaya bahan bakar kepada pengemudi ya, atau kepada kita berikan pada pihak ketiga gitu ya. Nah, ini bisa jadi referensi. Oh, biasanya dari titik ini ke titik ini konsumsi bahan bakar berapa sih ya. Kemudian identitas pengemudi. Ini penting juga. Kenapa? Karena untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan. Nah, jadi mesin, contoh ya, mesin akan menyala ketika si driver sudah tapping. Nah, tapping ada alat gitu ya, ada di tap, baru dia nyala. Nah, berarti otomatis kalau mau nyalain harus tapping dulu, berarti ketahuan kan siapa sih driver yang pakai kendaraan saat itu. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai absensi. Nah, jadi tahu kapan si supir mulai bekerja menyalakan kendaraan sampai akhirnya selesai mati. Ya. Kemudian suhu dan kelembapan. Jadi untuk truk-truk yang bawa frozen food gitu ya, atau bahkan ini ya kurir-kurir ya, perusahaan kurir yang memang bawanya paket gitu ya. Nah, ini bisa terhubung alat GPS-nya dengan suhu dan kelembapan, bahkan termasuk juga untuk dipasang di gudang. Ya, jadi bukan hanya di armada gitu. Ya, di paket, di gudang ini juga bisa, dan itu bisa dipantau di satu platform yang sama dengan memantau armada. Nah, jadi efektif, udah nggak gonta-ganti platform gitu. Ya. Kemudian status pintu, kapan bongkar muat. Nah, gitu ya. Kalau bongkar muat tidak di tempat yang seharusnya, akan muncul notifikasi. Jadi ketahuan gitu ya. Kemudian maintenance, kapan harus dilakukan itu ada reminder-nya ya. Ini sudah pernah kapan diganti dan lain-lain, itu tercatat semua ya. Dan yang terakhir ada rute dan geofence. Nah, rute itu kita bisa tahu kendaraan ini yang dilalui mana-mana aja gitu ya. Nah, tapi ada juga manajemen armada yang punya teknologi untuk optimalisasi rute. Jadi contohnya kita mau antar barang atau orang gitu ya
titiknya A, B, C, D, jadi multi drop gitu ya, multi point, beberapa titik. Nah, bagusnya yang mana dulu ya? Yang efektif nih, biar waktunya kekejar, biar waktunya cepat, nggak bolak-balik ya, konsumsi bahan bakar otomatis irit, waktu juga lebih cepat. Nah, ada teknologi armada yang memungkinkan optimalisasi rute. Jadi kita tinggal masukin, kita tuh mau nganternya lokasi A, B, C, D, E. Nah, nanti di map itu langsung ke routing, baiknya ke B dulu, ke D dulu, ke A dulu, baru ke C. Nah, jadi dipandu, gitu ya. Kemudian kalau geofence nih, geofence tuh artinya ini ya, kalau istilahnya yang gampang kayak pagar gaib gitu ya. Nah, jadi ini perimeter ya, perimeter grafis visual. Jadi kita tandain tuh di peta ya. Jadi ada teknologi armada yang bisa membatasi wilayah dalam wilayah. Jadi bisa berlapis. Contoh misalnya kita punya area pool yang besar. Nah, itu dikotakin tuh atau dibikin gambar bebas lah, ya bisa. Di dalam itu ada pintu 1, pintu 2, ada gudang, ada apa. Nah, itu bisa ditandain dan itu bisa kelihatan. Tibanya kendaraan itu kapan, jam berapa lama di sana, nanti beralih ke wilayah yang kedua atau tempat yang kedua berapa, nah itu bisa kelihatan. Ya. Nah, oke. Tadi saya udah jelasin juga nih, sebetulnya teknologi armada itu bukan hanya untuk memantau armada, karena GPS itu juga ada di handphone. Nah, jadi ada teknologi armada yang memungkinkan bahwa kendaraan dan supir atau karyawan itu dipantau dalam satu platform. Jadi harusnya kalau supir sedang berkendara, maka dia akan tumpang tindih nih di platform. Berarti benar. Kalau sekarang si supir di sana, kendaraan di sini, nah kalau dia bilang, oh ini lagi macet Pak, ya bohong berarti gitu. Ya, nah ada beberapa perusahaan yang juga cukup unik. Bukan armada yang mau dipantau, tapi karyawan, kayak sales, ya, surveyor, marketing, mereka nggak boleh lintas wilayah. Mereka nggak boleh masuk wilayah-wilayah ini. Nah, itu kelihatan tuh. Jadi HR-nya memonitor dari situ. Nah, ada yang disebut dengan mobile phone tracker. Jadi mengubah telepon selular seperti menjadi GPS tracker. Nah, ini tinggal download aja, kemudian diaktifkan pada saat jam kerja. Ya, karena mungkin kalau diaktifkan 24 jam, ya pribadi kita juga kelihatan kemana aja setelah pulang kantor gitu kan. Nah, jadi cukup diaktifkan pada saat jam kerja. Nah, nanti HR akan melihat dari situ gitu ya, dan itu nanti berhubung ke absensi, kemudian ke gaji dan lain-lain gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk tugas pengiriman. Jadi sebagai contoh, ini bisa semua dipantau dalam satu platform. Di platform ini kita kasih tugas. Kita pilih, nah, si A yang pakai nomor telepon A, kirim tugas ke titik C dan D. Nah, itu nanti akan langsung masuk ke handphonenya. Oh, saya dapat tugas nih, suruh nganter ini ke ini. Begitu diklik, nah nanti ada rutenya tuh. Ya udah, nanti begitu sampai, dia foto, tanda tangan digital, udah. Dan ini masuk datanya ke platform. Oh ya, berarti itu udah selesai. Dan itu nanti bisa direkap laporannya. Ya, kemana-mana aja tugasnya. Ya, jadi bisa memantau karyawan, bisa memantau keluarga. Ya. Oke, dan ini yang tadi saya jelaskan, ada anti pencurian nih dengan teknologi armada. Jadi intinya adalah start inhibit atau dilarang menyalakan mesin gitu ya. Nah, jadi mencegah menyalakan mesin kalau kita sudah kirim secara remote jarak jauh perintah mematikan mesin. Sekaligus tetap tidak bisa dinyalakan kalau GPS-nya dirusak, dilepas atau offline. Nah, ini yang perlu difikirkan pada saat nanti memilih provider yang menawarkan solusi teknologi armada. Kalau kebutuhannya seperti ini, dipastikan apakah providernya bisa atau tidak gitu. Karena kalau sekarang sih cuma sekedar remote aja, malingnya pinter, GPS dibongkar ya bisa jalan lagi gitu ya. Oke, kemudian ini komunikasi 2 arah yang tadi saya sempat jelaskan. Jadi ada tambahan alat tuh di dalam GPS-nya, dipasang di kendaraan. Jadi mencegah seperti ini, supir pegang HP, gitu ya,
Nah, jadi tinggal si operator atau orang di perusahaan gitu ya, pemilik armada tinggal telepon aja, teleponnya ke alat. Nanti otomatis ngangkat, udah tinggal ngobrol gitu. Ya, tinggal ngobrol. Jadi lebih aman. Nah, kemudian ada juga kamera kendaraan. Nah, ini kalau di transportasi orang penting banget ya. Ya. Penting banget nih di transportasi orang. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu, ini bisa live ya. Ada rekamannya dan ini bisa di-capture per menit. Dilihat online di platform. Nah, jadi bisa mantau. Kalau dibilang, oh saya kehilangan nih di bus X, ya tinggal lihat dari sini, betul nggak memang ada kehilangan, atau cuma bahasa kerennya mengadi-ngadi gitu. Ya. Nah, jadi bisa dilihat dari sini. Kemudian ada cargo tracker juga, karena ada beberapa perusahaan yang, saya sih nggak butuh lah, tahu armadanya, yang penting paket saya, karena armadanya armada orang, saya pakai transportasi umum gitu ya, bisa taruh di dalam paketnya, gitu ya. Baterainya bisa disesuaikan, mau 3 hari sampai 1 bulan, ya, dan ini bisa dicas, gitu ya. Nah, sama halnya dengan personal tracker yang tadi saya bilang, mungkin bisa pakai handphone, atau, nah ini kita juga bisa support ya, teknologi armadanya bisa support untuk yang pergi haji ya, orang yang kerjanya suka sering sendiri dan berbahaya, ini bisa pakai namanya personal tracker. Ini ada tombol-tombol gitu. Ya, jadi bisa ketahuan lokasinya di mana. Nah, kemudian juga ada driver fatigue. Ini penting banget nih kalau yang transportasi orang ya. Kalau ngantuk, lelah. Nah, jadi fatigue ini bukan hanya mengidentifikasi dia lelah. Lelahnya ada lelah tingkat tinggi, tingkat rendah sama sedang. Tapi juga dia nguap, nggak fokus ya. Posisi mengemudinya nggak pas gitu, mungkin agak nunduk atau apa, itu kelihatan. Kemudian menelpon dan lain-lain ya. Kemudian teknologi armada yang lain adalah passenger counting ya. Jadi bisa dihitung keluar masuk orang di dalam kendaraan, dan ini dihubungkan dengan infrared kalau itu malam hari gitu ya. Jadi bisa kelihatan secara otomatis. Nah, kemudian ini juga penting, gimana teknologi armada yang dipilih itu bisa mudah berintegrasi dengan sistem lain. Mau pakai alat dari vendor lain silahkan, ya. Mau pakai sistem lain juga silahkan gitu. Kita tinggal bantu untuk integrasi kemana, ke pemerintah, integrasi ke perusahaan-perusahaan besar ini, gitu ya, bisa, gitu ya. Kita bahkan bisa berintegrasi dengan vendor GPS lain. Ya. Kemudian yang tadi Pak Sani sempat jelasin tuh, kalau ternyata sudah punya aplikasi estimate time arrival, daripada si penumpang nunggu nggak jelas kapan bisnya datang, kan tinggal buka aplikasi, wow masih sekian lagi nih, oh masih posisinya di sini nih. Nah, kita bisa integrasikan, jadi sistem teknologi armada ini ngasih makan data kepada aplikasi yang sudah ada, itu bisa. Ya. Nah, kemudian pertimbangkan juga bahwa teknologi armada yang dipilih sudah mendukung National Logistic Ecosystem. Jadi bisa di pelabuhan, bisa di tracking juga, bisa di warehouse gitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik nih. Ada zero truck odol ya. Over dimension overload 2023. Nah, mungkin nggak gitu ya, Kemenhub sudah bikin ini. Karena apa? Udah bikin rugi negara katanya 43 triliun gitu ya. Nah, jadi harus pilih juga teknologi armada yang sudah bisa mengimplementasikan pengukuran sensor berat dan dimensi supaya nggak kena tilang gitu ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih vendor telematika armada. Solusinya komprehensif nggak? Saya sih pengen A, B, C, D, semua satu sistem. Udah, itu aja biar gampang. Nah, bisa nggak gitu ya? Karena alat GPS boleh sama, itu mah umum kok di pasaran. Ya, tapi pilih platform, pilih sistem yang memang bisa mengakomodir kebutuhan. Ya, karena alatnya sama, belum tentu nanti outputnya juga sama, karena tergantung sistemnya. Ya, kemudian integrasi, punya tracking library nggak? Contoh nih misalnya, kita punya perusahaan pengiriman atau punya perusahaan ya transportasi orang, sudah ada aplikasi, tapi nggak punya modul tracker. Saya nggak mau lah kendaraan saya dipasang GPS, udah aja pasang di aplikasi saya. Nah, bisa nggak teknologi armada provide ini? Ambil tracking library tanpa coding, langsung aplikasinya punya modul GPS.
Nah, jadi murah meriah gitu kan, nggak usah harus maksain harus pasang GPS misalnya. Kemudian sistemnya bisa dipersonalize nggak? Contoh nih misalnya gitu ya, POX. Kalau dilihat customer, oh POX bisnya di mana aja ya? Nah, itu jangan logo Transrek misalnya, ya logonya logo POX lah gitu. Ya, jadi lebih profesional nih kelihatannya. Kemudian Open API, ini Application Programming Interface, biar gampang ya, biar gampang integrasi sama yang lain. Nah, kemudian ini ada push dan pull data service. Nggak semua teknologi Armada itu bisa ngasih data, ya, atau bisa terima data. Kadang-kadang cuman salah satu gitu, ya. Ya udah ambil aja data dari saya mah nggak akan mau ngasih. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Kemudian custom ketahanan baterai, ya, stabilitas untuk mengukur akurasi di BBM dan suhu, ya. Kemudian bisa nggak ditaruhnya di server saya, biar saya percayalah datanya ada di saya nggak mau datanya nggak jelas disimpan di mana. Nah, bisa nggak mengimplementasikan itu. Kemudian custom report, real time alerts, notifikasi, mau di SMS, mau di email, mau di WhatsApp, muncul di notif di HP itu cuma tinggal di slide di atas. Nah, itu harus juga perlu gitu ya. Kemudian global SIM card. Nah, coba global SIM card ini fungsinya adalah minimalisasi blank spot. Kita nggak pernah tahu apakah daerah ini yang kuat provider A atau provider B. Nah, kalau global SIM card ini bekerja di 47 negara. Dia akan nempel ke semua provider telco dan dia akan ambil sinyal terkuat. Jadi dia ganti-ganti. Nah, ini akan minimalisasi blank spot. Dan sehingga datanya lengkap, ya nggak bolong-bolong gitu. Kemudian kompensasi kecelakaan. Nah, tadi Pak Sani sebutkan ya kalau ada kecelakaan dan lain-lain. Nah, ini provider teknologi Armadanya bisa nggak kasih kompensasi kecelakaan juga gitu, karena bukan hanya dipakai untuk korban, tapi bisa juga dipakai oleh perusahaan untuk misal ya memperbaiki kendaraan, ya sebagian diberikan sebagai santunan gitu ya, dan ini bukan hanya catat tetap tapi juga pengobatan di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Kemudian mendukung kebijakan pemerintah dan yang paling penting adalah servis layanan. Kalau bisa provider telematika Armada ini udah proaktif. Pak, mohon maaf, ini nomor polisi XXX kok mati ya GPS-nya offline. Di sistem kita merah nih warnanya. Sedang apa, Pak? Maintenance kah? Nah, oh enggak lagi jalan. Nah, berarti harus sigap nih. Di remote dulu, benerin kalau nggak bisa, Pak, kita mau jadwalin kunjungan. Atau ditelepon sama customer, harus responsif gitu. Jangan diterima enggak, iya doang nggak dikerjain. Nah, ini bikin sakit hati sebenarnya sama customer. Jadi service itu penting gitu. Ya. Nah, jadi itu kira-kira paparan dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terhadap solusi telematika Armada di transportasi darat. Saya kembalikan ke Pak Antoni. Terima kasih. Terima kasih Bu Anggia paparannya. Wah, ini sangat lengkap. Saya barusan scroll pertanyaan-pertanyaan di sini, ini terjawab semua sebenarnya oleh Bu Anggia. Banyak yang sudah terjawab ya. Tapi ini sangat menarik. Apalagi tadi soal pagar gaib gitu kan. Wah, ini menarik ini. Ternyata bisa pagar gaib nih. Bapak-bapak ini kalau istrinya pasang ini nggak bisa sembarangan izin loh. Izinnya ke Solo, nanti melenceng ke Jogja. Oh, mati mesinnya. Oke. Jadi bagi teman-teman, saya pikir juga sudah banyak sekali yang menyimpan pertanyaan ya. Tapi ini sebelumnya, nah ini akan ada promo menarik, ya kan? Jadi simpan dulu pertanyaannya, tetap nanti akan dipilih 4 orang yang akan dapat e-wallet sebesar 100.000. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Transtrack ID mulai dari Rp3.800 per hari tadi ya Bu ya. Dan itu akan mendapatkan kompensasi kecelakaan sebesar 100 juta rupiah untuk 2 orang. Dan ada promo-promo lain yang menarik. Ini akan langsung dijelaskan oleh tim marketing dari transtrack.id. Kepada tim marketing, saya persilakan. Iya, halo, selamat sore ya, sahabat Transtrack dan para peserta webinar sekalian. Di kesempatan webinar kali ini, saya akan menjelaskan program promo untuk webinar. Nah, ini sudah ada di slide ya. Pada gambar 1,
itu merupakan promo untuk customer individu atau perorangan, di mana akan mendapatkan cashback sebesar 10% dari harga yang tertera di gambar. Dan itu ada berbagai macam jenis paket kami ya. Nah, selain itu, untuk individu atau perorangan yang ini, kami juga ada program untuk sahabat Transtrek yang mengajak teman atau relasi kalian untuk berlangganan Transtrek dan dapatkan langsung cashback sebesar 10%. Mohon maaf, itu gambar slide-nya bisa diganti kan? Nah, ini ya gambarnya ya. Jadi itu tadi yang untuk cashback 10% ya untuk para sahabat Transtrek yang menjadi peserta webinar saat ini. Nah, di samping beberapa promo yang saya sebutkan tadi, kami juga ada promo khusus untuk perusahaan dari mulai Rp3.800 per hari. Dan bagi yang berlangganan Transtrek pada hari ini, akan langsung mendapatkan diskon sebesar 20%. Dan apabila mungkin bagi para peserta di sini yang mungkin masih mikir-mikir dulu nih, mau berlangganan masih timbang-timbang gitu ya. Nah, kami juga akan memberikan diskon sebesar 10% untuk berlangganan hingga tanggal 14 Juni 2022, khusus untuk peserta webinar kali ini. Nah, itu tadi beragam program promo untuk webinar kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan lagi ke Bapak Antoni selaku host untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aditya. Wah, ini promonya makin menarik ya dengan diskon-diskon ya. Tapi selain itu ternyata juga ada Transtrek ini membuka kesempatan bekerja sama ya kepada semua pihak yang ingin mempromosikan, mereferensikan, bahkan membantu menjual produk dan layanan ya. Ada 3 tingkat model kerjasama yang ditawarkan, yaitu support office, ya kan, tim sales marketing, free branding, atau yang kedua itu support tim sales dan marketing, atau yang ketiga support referral atau hanya memberi referensi aja untuk support marketing. Jadi untuk yang pertama pihak partner memberi support office serta tim untuk sales yang membantu menjual produk dan layanan dari transtrek.id, atau bisa juga menyediakan sales yang khusus untuk menjual produk tanpa menyediakan support office, ya kan? Kemudian bisa juga memberi referral aja. Nah, nanti tim dari Transtrek ID yang akan memfollow up prospek referensi tersebut, ya. Nah, Transtrek akan memberikan komisi yang sesuai case by case, ya kan? Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi Bapak Yogi di 0812 9663 0004. Saya ulangi sekali lagi, 0812 9663 0004 dengan Bapak Yogi. Ya, jadi nanti Anda bisa bekerja sama lebih luas dengan Transtrek ID. Oke, nah sekarang kita akan ada sesi Q&A. Nah, ini saya cari dulu ini pertanyaannya, mau buka primbon dulu. Nah, ini ada yang menarik nih. Pertanyaannya dari Pak Sofwan Afif ke Ibu Anggia. Mohon izin bertanya kepada Bu Anggia, bagaimana cara dari Transtrek agar seluruh perusahaan otobis atau PO aware akan penggunaan teknologi telematika ini? Apakah ada kolaborasi dengan stakeholder lain seperti Dinas Perhubungan? Nah, ini silakan mungkin bisa langsung dijawab, Bu Anggia. Ini menarik sekali nih Pak, terima kasih pertanyaannya. Ya sebetulnya harapannya salah satunya kita adakan webinar seperti ini, kemudian juga ada Pak Sani hadir gitu ya, yang nantinya sebetulnya bisa lebih meningkatkan kesadaran gitu ya bagi para pemilik perusahaan bis untuk mengimplementasikan teknologi armada, karena bukan hanya untuk operasional efektivitas, efisiensi, tapi juga untuk kepuasan penumpang gitu ya. Dan sebetulnya pemerintah sendiri juga jadi bisa melakukan monitoring terhadap kinerja dari seluruh
pengusaha bis ya, pemilik armada nih di Indonesia. Nah, jadi kalau apakah ada kerjasama, tentunya sangat terbuka sekali kesempatan. Saat ini Transtrek sudah bisa terintegrasi dengan sistem kementerian. Jadi kami membantu untuk customer-customer kami yang membutuhkan izin ya dari Kementerian Perhubungan untuk trayek baru dan lain-lain gitu. Itu kan harus GPS-nya terintegrasi dengan pemerintah gitu. Betul. Tapi apakah nantinya seperti apa realisasinya? Nah, tentunya Transtrek terbuka sekali. Jadi kalau dari Bapak juga ada network atau jaringan relasi untuk bisa dikenalkan ke kami untuk kolaborasi, itu bagus banget, Pak. Oke, terima kasih. Ini menjawab ya. Jadi Transtrek saat ini membuka kolaborasi dengan semua pihak ya untuk memasarkan dan supaya masyarakat makin aware, karena ternyata dari paparan tadi itu juga saya pikir nggak cuma regulator dan operator, konsumen pun rasanya butuh pengetahuan dan ya ini mengenai posisi kendaraan dan lain-lain itu tadi. Oke, terima kasih Bu Anggia. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Wildan Wicaksono. Wah, ini langsung ini. Selamat sore, pertanyaan ini untuk Bapak-Bapak owner atau operator. Sejauh penggunaan GPS, seberapa besar dampak positif yang dirasakan? Terima kasih. Nah, ini karena di sini ada, tadi saya lihat ada Bioyok dari GHTS. Bioyok, masih ada? Bioyok mungkin masih ada di sini? Halo Pak Yoyo. Ya. Nah, ini supaya fair, kalau yang cerita Pak Sani atau Bu Anggia gitu kan mungkin, wah ini mungkin settingan. Nah, ini karena sudah ada penggunanya langsung. Saya ini melenceng sedikit ya. Beliau apa kabar? Baik. Nah, ya. baik. Sehat, Ini Pak Tony. Sehat ya? Ya. Sehat. Ini ada pertanyaan Pak dari peserta webinar. Sejauh penggunaan GPS, seberapa besar dampak positif yang dirasakan? Nah, ini tentunya hanya bisa dijawab sama yang sudah pakai. Nah, ini beliau kan sudah pakai GPS ya dari Transtrek ya. Bisa di-share sedikit dampak positifnya yang dirasakan. Sebetulnya kita udah baru pakai hampir 2 bulanan kita pakai kan Transtrek ini. Sementara ini segi positifnya kita pertama tahu posisi armada kita ada di mana. Terus kecepatan ada seberapa. Terus armada itu apa sudah di tracknya, sudah di rutenya. Oke. Itu. Terus yang ketiga, unit kita perpal di mana, unit kita tidak jalan tahu. Seandainya di Madura perpal scan unit kita tahu. Terus Banyuwangi perpal scan unit kita tahu. Itu dampak positifnya yang baru terasa 2 bulan ini gitu. Oke. Berarti selama ini kalau tanpa GPS ya kita sebenarnya bisa dibilang buta juga ya. Armada di mana gitu nggak tahu kita ya. Sementara aja sama driver ya. Ya sekarang posisi armada di mana-mana kita tahu, lebih detail tahunya gitu. Dan kemarin pada saat angkutan Lebaran macet tidak kita tahu, daerah Cipali macet, daerah keluar Jakarta macet kita tahu udah. Ya, oke. Dengan gitu kita bisa kontak ke penumpang untuk menunggu di rumah dulu ya, nggak usah datang ke agen kan, daripada nanti di agen kelamaan. Ya. Oke, terima kasih banyak nih beliau atas sharing pengalamannya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Saudara Muhammad Syafiq Isaturoyan. Ya. Izin bertanya khususnya kepada Pak Sani, untuk rute PO San sendiri yang kebanyakan melewati lintas Sumatera, yang mana sangat rawan akan blank spot pada sinyal, terlebih jaringan yang digunakan adalah jaringan seluler, apakah device pada Transtrek ada semacam black box untuk merekap tracing pada armada, pada kondisi sinyal apapun, lalu dikirimkan kembali ke operator ketika sinyal sudah stabil? Terima kasih. Oh, ini maksudnya kalau di Sumatera sinyal putus-putus gimana? Nah, ini kepada Om Sani dipersilakan. Ya, makasih pertanyaannya juga Om Antoni. Pertanyaan ini juga salah satu menegaskan kalau Sumatera itu belum terlalu merdeka, Om Tony. Jadi
Ya ini sedikit komparasi ya. Sebelumnya kita sudah POSan pernah menggunakan dengan provider lain, dan kita juga sekarang sudah migrasi ke seluruhnya ke Transtrek. Perbedaan yang sangat jelas dan terasa itu Transtrek device-nya menggunakan apa Bu Anggia istilahnya multi Ya, provider. global SIM card, Pak, multi provider, betul. Multi Global provider. SIM card, Pak, ya, multi provider, betul. Ya, jadi selama ini blank spot yang terjadi itu seringkali lompat BTS karena di negara kami itu BTS renggang-renggang. Jadi pada saat perpindahan kalau dia single provider dari A mau ke A lagi jaraknya jauh tuh nge-lag-nya lama sehingga banyak yang kepotong. Nah, dengan menggunakan Transtrek hampir tidak ada blank spot yang terpotong seperti yang sebelumnya. Itu satu. Kedua, pun ada yang sedikit itu dia langsung transfer data. Jadi ya hampir real data yang kami lihat tracking kendaraan yang kami alami selama kami setelah beralih menggunakan Transtrek. Jadi perbedaan yang sangat signifikan spesifikasi device yang digunakan oleh Transtrek menurut saya sangat optimal untuk khususnya di daerah yang tadi yang masih jarang renggang BTS-nya tadi karena dia multi tadi ya Bu Anggia ya, sehingga tidak terjadi lag karena dia berpindah karena providernya BTS-nya yang jaraknya jauh. Jadi alhamdulillah sih lag apa sih istilahnya Bu Anggia kalau yang ada yang kosong itu lag ya, nge-lag ya. Iya, betul, Pak. Nah, itu Ya, sudah ada sangat delay. kecil sekali. Delay, sorry. Ya, Delay. betul. Delay-nya sudah sangat kecil sekali, udah hampir nggak ada, karena dia langsung nempel. Jadi memang yang menjawab kebutuhan POSan yang selama ini menjadi pertanyaan dan permasalahan besar kami, fitur yang ada di device Transtrek. Nah, tapi perlu saya sedikit tambahkan, Antoni. Tadi Bu Anggia bilang, kalau Transtrek dimonitor, jadi tidak hanya kita sebagai fleet owner atau manajemen kita melihat, oh ini unit kita mau mati, terus lapor ke Transtrek, terus Transtrek baru eksekusi. Tapi Transtrek juga memonitor bila ada unit kita yang mati, kita di alert, terus kita ngecek, terus kita sepakati untuk melakukan perbaikan. Nah ini yang pernah kami alami, mobil kami mati berbulan-bulan, kami yang tahu, kami yang kasih tahu, mereka kaget si providernya. Hah? Oh iya, mati ya. Nah, ini juga terjadi. Ini yang kenapa yang saya bilang tadi sama teman-teman yang peserta webinar ini harus dilihat seperti apa spesifikasi device-nya dan komitmen provider ngomongnya Bu Anggia, kalau Transtreknya apa ya, provider atau apa ya ngomongnya? Ya, penyedia layanan, Pak. Nah, penyedia layanannya lah, ya itunya lah. Bagaimana mereka bisa tanggap dan concern terhadap monitoring produk yang kita gunakan. Jadi tadi kan Bu Anggia sudah sampaikan ya, ada beberapa fitur dan dashboard yang disiapkan. Jadi kita kadang-kadang, mohon maaf, concern kita kan tidak hanya di land itu saja, Om Antoni. Ya kan, kita kan banyak ngurusin yang lain juga. Nah, jadi kadang-kadang jangan ketahuan pada saat sudah terjadi masalah, ini kita baru sibuk, ya bahkan ribut. Nah, ini yang kita anggap tidak penting gitu loh. Mungkin itu aja, makasih. Ya, terima kasih Pak Sani. Wah, ini bagus sekali ya, dan ini juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi dari Mas Muhammad Hafiz. Kemudian pertanyaan juga yang mengenai online, kalau misalkan lebih kecepatan itu langsung dapat alert. Ini karena tadi Pak Sani udah menjawab ya. Jadi walaupun ada blank spot di Sumatera, tapi ini sudah hampir bisa dibilang real time. Oke, pertanyaan berikutnya ini sepertinya terakhir pertanyaannya karena
Kalau enggak, kalau dibacain semua kita wayangan, guys. Sampai besok pagi ini. Dari Saudara Nasif ya ke Ibu Anggia. Izin bertanya Ibu Anggia, bagaimana prosedur dan juga biaya pemeliharaan perangkat Transtrack ID ini? Apakah mendapatkan layanan purna jual yang panjang atau diberikan teknisi dedicated untuk pengguna perangkat pada armada? Demikian Bu, mungkin bisa dijawab. Ya, jadi Transtrack ini sebetulnya fokus pada sistem ya, pada platform. Kalau alat sebetulnya mau pakai apa saja bisa. Artinya mau disediakan sendiri, mau beli sendiri, atau mau pakai yang sudah pernah dibeli dari vendor lain, tidak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau alatnya dari Transtrack, satu kesatuan dengan sistem, dan itu sewa, maka free maintenance, free instalasi sepanjang masa kontrak. Dan itu sudah termasuk juga dengan kompensasi kecelakaan, baik meninggal, cacat tetap, maupun berobat gitu ya. Jadi sudah tidak ada biaya apa-apa lagi gitu. Nah, tapi kalau alatnya dari yang lain, ya tentunya tidak bisa kami berikan garansi. Jadi kalau kontraknya dengan kami, alat dari kami itu sepanjang masa sewa, kalau ada masalah kita akan ganti baru. Gitu, Pak. Oke, demikian ya. Jadi menjawab. Jadi kalau misalkan semuanya dari Transtrack ya tentunya layanan purna jualnya sampai tuntas ya Bu ya. Iya, betul. Pak Antoni, kalau boleh saya mau tanggapi satu pertanyaan nih. Boleh, ada silakan, yang kaitan dengan tambang, Pak. Oke, silakan. Nah, jadi tadi saya lihat ya ada beberapa pertanyaan. Jadi Transtrack ini bukan hanya di mobil biasa, truk atau bis, tapi Transtrack juga bisa di alat berat. Ya. Bahkan customer kami ada di yang kalau suka bawa kendaraan buat angkut bagasi, kemudian tangga pesawat di Bandara Suta dan Halim, itu juga customernya Transtrack. Termasuk di tambang. Kami juga ada di Kalimantan, di Samarinda, dan juga bisa implementasi di tambang. Jadi kalau tadi ada Adaro ya. Nah, kebetulan kami akan trial di grupnya Adaro-nya sendiri bahkan. Oke. Oh iya. Oke, ya ini pertanyaannya ketemu ini dari Saudara Wahyuni Irwandi ya, mengenai dunia pertambangan ya. Oke, sudah dijawab. Wah, terima kasih nih. Mantap. Kemudian, wah ini waktunya emang rasanya cepat ya. Kalau kita dapat pengetahuan yang bagus, nggak bosen, jadi rasanya pengen tanya terus. Oke, setelah Q&A ini, maka sekarang saatnya kuis. Nah ini teman-teman ini dicatat dulu ini, ya kan? Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah e-wallet sebesar 100.000, nah ini simak dan langsung jawab pertanyaan yang dibacakan oleh saya nanti, ya kan? Dengan klik icon raise hand. Jadi Anda raise hand-nya jangan ngawe-ngawe di depan kamera gini-gini ya, itu nggak kebaca. Harus diklik, itu ada icon yang raise hand. Sebentar, ini kita coba lihat, itu raise hand-nya ada di mana ini? Reaction. Nah, diklik itu ada gambar reaction, itu ada tulisannya raise hand. Loh, jangan raise hand dulu. Dengerin pertanyaannya dulu. Ya, nanti akan langsung di spotlight oleh host, kemudian agar open mic dan kamera saat menjawab soal kuis ya. Oke. Pertanyaan nomor 1, siap-siap digosok akiknya ya teman-teman. Sebutkan 2 isu yang bisa terjadi pada operasional armada di transportasi darat. Oh, ini pertanyaan belum selesai udah resen. Ini yang paling dulu mana, host? Wah, ini langsung banyak ini di tempat saya kelihatannya. Diulang sekali lagi ya, Pak ya, mungkin ya. Oke. Off dulu ya resennya ya. Oke. Bu Ina siap ya? Sebutkan 2 isu yang bisa terjadi pada operasional armada di transportasi darat. Wah, ini baru baca, saya ngelihat layar udah langsung 5 ini. Oke, Bu Wina, bisa di spotlight? Open cam, bisa tolong disuruh open cam nggak? Ya, yang dipilih yang mana? Nanti kita open cam. Bagus. Mas Yang Bagus Suryo. Bagus Suryo Utomo, ya silakan Mas Bagus. Oke, bisa di-unmute, lalu open cam. Masih di-mute, Mas. Nah, dinyalain dulu. Oh, mungkin dari host ya yang harus nyalain ya. Host bisa di-unmute. Sekarang jadi dicoba lagi aja. Ini udah dimatikan. Oke, coba di-unmute, Mas Bagus. Ya. Langsung dijawab aja ya. Langsung dijawab aja, Mas Bagus. Pertama, isu yang pertama tuh keterlambatan armada atau
terlambat, terus juga ada pemborosan bahan bakar BBM. Oke. Mas Bagus dari mana ini? Dari Tangerang Selatan. Oh, Tangerang ya. Gimana? Tim juri? Oke ya? Betul, betul. Betul. Wah, selamat Anda akan dapat e-wallet sebesar 100.000. Jadi nanti kontaknya ke mana? Dari bos kontak DM Instagram ya. Oh, DM Instagram ya? Iya. DM Instagramnya Transtrek ya? Oke. Jangan lupa di-follow. Iya. Oke. Nah, oke, clear lagi ya, teman-teman. Nah, Mas Bagus, resennya udah hilang. Pertanyaan kedua nih, kuis kedua. Bu Wina siap ya, ini udah ada yang resen. Sebutkan 3 kota yang terdapat service area transtrek.id. Oh, tadi ada itu. Sudah, langsung banyak ini. Oke, mana tim juri? Sudah? Pak, boleh diulang sekali lagi, Pak? Oke, saya ulang ya. Nah, teman-teman, lower hand, please. lower hand dulu ya. Ini jurinya aja ngelihatnya kalah cepet. Oke. Mas Rifandi di lower hand dulu, Mas. Kalau nggak kehitung loh. Oke. Sebutkan 3 kota yang terdapat service area Transtrek ID. 3 kota ini. Service area ya. Oke, ini langsung udah di spotlight sama tim juri. Saudara Naswan ya? Ya, Pak. Ya, dari mana ini? Dari Bekasi, Pak. Dari Bekasi ya. Oke, bisa disebutkan 3 kota mana aja? Jakarta, Palembang, Bandung. Jakarta, Palembang, Bandung. Ya. Gimana tim juri? Ada semua ya itu area servisnya Transtrek? Iya, benar jawabannya. Betul. Oke, Mas Naswan nanti langsung DM IG-nya Transtrek ya. Sekarang ya, terima Mas. kasih. Yo, terima kasih. Sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, teman-teman ini lower hand dulu. Didengar baik-baik ya. Mas Suryadi, lower hand, Mas. Oke, sip. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa dipantau dengan driver fatigue monitoring? Wes, cepat juga ini. Mungkin dari tim juri bisa langsung loh, Pak Kurnia nggak boleh ikutan Pak Sani. Panitia nggak boleh ikut ini. Tangguh Setiaji. Oke, Mas Tangguh Setiaji. Ya, Pak. Silakan Yang bisa dipantau adalah kelelahan dari pengemudinya, Pak. Kelelahan? Oke, kelelahan dari pengemudi ya? Iya, Pak. Oke, Mas Tangguh Setiaji dari mana ini? Semarang? Di Semarang, Pak. Wah, mantap. Gimana tim juri? Bisa memantau ya? Kalau pengemudi lelah, driver fatigue monitoring, oke, betul, Mas. Jadi nanti ini Mas Tangguh langsung DM ke IG-nya Transtrek sekarang ya? Di follow langsung di DM. Nah, oke, terima kasih. Ya. Nah, ini sudah ada 3 penanya yang dapat e-wallet. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu undian voucher tiket bis akap senilai Rp500.000. Nah, kita undi dulu untuk yang voucher tiket PO Gunung Harta Transport Solution. Mungkin dari Bu Wina. Oke, udah siap ya ini. Oke, bisa kita undi langsung? Oke, dimulai ya. 3, 2, 1. Wah, ini canggih nih undiannya ya. Menyenangkan sekali. Ayo teman-teman, digosok akiknya masing-masing ya. Wah, ini yang ditampilkan nih, Saudara Ibnu Indrianto. Selamat. Adakah orangnya? Please raise hand kalau ada. Ya, ada? Raise hand? Ada. Oke, raise hand. Ada. Ada? Ada. Nah, itu dia. Mas Ibnu bisa open cam? Ya, bisa. Yes. Bisa. Mas Ibnu ada di mana nih, Mas? Di Bekasi, Pak. Wah, Bekasi ini dapat tiket
voucher tiket bis Gunung Harta mau dipakai kemana, Mas? Malang, Pak. Wah, sih, langsung. Ada pesan-pesan nggak buat Pak Yoyo nih? Nah, Ada itu pesan mungkin nggak buat ada. Pak Yoyo nih? Kayak apa? Terima kasih, Pak, untuk tiketnya, Pak. Semoga Asik. Gunung Harta makin maju, Pak. Sip. Amin. Terima kasih Oke. Transtrek Terima ID. kasih juga buat Transtrek ID. Berarti langsung dicatat sama panitia ya, nanti langsung dikontak ya. Yang kedua, kita akan undi voucher tiket PO Haryanto sebesar Rp500.000. Sudah siap? Yes, oke. Voucher tiket bis PO Haryanto, silakan. 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Mas Fajar Dwi Handoko, masih ada di sini? Apakah ada orangnya? Fajar nggak ada. Dwi Handoko. Kalau nggak ada, gugur ya, Bu Sari? Iya, gugur, nanti kita putar ulang ya. Mas Fajar ada? Apakah ada orangnya? Fajar Dwi Handoko? Tidak ada ya. Tidak ada ya, karena putar tadi sekali syaratnya lagi harus ya. hadir sampai akhir ya, akhir webinar ya. Yes, Oke. betul. Oke, kita akan putar ulang. 3, 2, 1. Saudara Aswindo, apakah ada? Aswindo. Ada Pak Hadir, Pak. Hadir. Hadir Pak Antoni. Raise hand, please. Mana Resen? Oh, Wah, keren. Aswindo langsung sigap ini. Selamat. 500.000 kudu satset masih. Mas Aswindo dari mana? Ini bisa dapat banyak nih. Ya Pak. Di mana posisinya, Mas? Saya di Jakarta Selatan, Pak Antoni. Oh, Jakarta ya. Ini mau main kemana nih? Wah, ini kaosnya aja udah PO Haryanto. Mau main kemana ini? Ke Kudus. Kalau nggak ke Kudus mau ke Pengging, garasi baru Haryanto, Pak. Oke, sip. Selamat ya, Mas ya. Ya Pak. Ada pesan-pesan mungkin untuk Mas Rian? Pesan-pesannya buat Mas Rian, terima kasih udah bisa ngasih voucher, juga terima kasih juga udah bisa ngikutin ini Transtrek ID webinarnya, ngajaknya. Ya, terima kasih juga. Oke. Terima kasih ya, Mas. Selamat ya. Ya, makasih juga Pak Tony. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, voucher tiket PO Sun sebesar Rp500.000. Wah, ini cucuk tenan ini ikut webinar. Undiannya udah siap? Ya, silakan Bu Wina. Oke, Saudara Gigi Prabowo, apakah masih ada di sini? Gigi Prabowo, apakah ada Gigi Prabowo? Saudara Gigi Prabowo, 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah pulang, sayang sekali nih. Kita ulang ya, untuk Ya, kita ulang. voucher tiket PO Sun. Saudara Ilham Muiz, apakah masih ada hadir di sini? Apakah ada? Ilham Muiz Yudhistira. Ini kayaknya pada cuma ngisi formulir lalu ditinggal, dikira bakal menang kalau nggak ditungguin. Oke, kita putar sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Saudara Fahri, apakah masih ada di sini? Fahri Ashirofi? Wah, sepertinya nggak ada ini. Sudah pada pulang Bu Sari mungkin. Apakah kita akan putar untuk yang sumber alam dulu? Boleh.
Atau ini keputar ya, udah ya? Oke, Saudara Christopher. Apakah ada di sini? Wah, ini udah pada pulang ini. Saudara Christopher? Mas Bagus Suryoto, atasnya beda satu ya, Mas. Bentar, sabar. Oke, Bu Sari bisa mungkin kita lanjut ke PO Sumber Alam dulu. Dan izin saya pamit duluan ya. Mau ada meeting. Ya, terima kasih Om Sani untuk waktunya dan untuk paparannya. Ya, sorry, bahagia teman-teman ya. Assalamualaikum. Ya. Oke. Sementara Om Sani udah pamit, kita akan memutar undian untuk yang voucher PO Sumber Alam ya. Rp500.000. Wah, ini paling sedikit orangnya, ini paling banyak kemungkinan menangnya ini. Oke, Saudara Sabilur Rosyad masih ada di sini? Udah nggak ada juga nih, serius. Wah, Sabilur Rosyad. 1, 2, 3 ya, kita putar lagi ya. Oke, Saudara Reza Budi, apakah ada di sini? Saudara Reza Budi? Wah, kayaknya udah pulang juga ini. Kita putar sekali lagi. Saudara Muhammad Titan, apakah ada di sini? Wah, ini sepertinya udah pada pulang ya. Tapi masih ada 140 orang loh ini loh. Oke, gimana Bu Sani? Atau kita putar lagi sampai dapat atau gimana? Boleh ya, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Saudara Eki Himawan Rinaldi, apakah masih ada? Mas Eki? Oh, ini resen langsung ini. Masih ada nih, Mas Eki? Masih Pak, masih. Oke, silakan on cam, Mas. Selamat. Udah on cam ya? Selamat sore. Halo. Iya, sore Pak. Halo, selamat Mas Eki. Selamat ya Mas Eki. Wah, ini dapat voucher Rp500.000. Wah, terima kasih banyak Pak. Mau kemana Mas? Tadi juga terima kasih banyak. Kebetulan mau pulang ke Kutoarjo bulan ini Pak. Waduh, Om Kutoarjo. Healing kita, healing. Kutoarjo ya. Oke, terima kasih dan selamat ya Mas Eki ya. Iya, terima kasih. Nanti akan dikontak dari itu. Ada pesan-pesan untuk mungkin Transtrack atau ini kesannya webinar ini? Wah, senang sekali Pak ikut webinar ini. Banyak ilmu yang didapat. Ya, terima kasih untuk semuanya lah. Oke, terima kasih Mas Egi. Oke Pak, sama-sama. Lanjut, kita akan putar lagi untuk voucher PO San. Wah, ini semoga beruntung yang dapat tiket San nih, ya kan? Wah, adminnya Sun Lover loh ini loh. Oke, teman-teman, PO Sun ini, ayo digosok akiknya. Saudara Tamara, apakah masih hadir di sini? Saudara Tamara? Tidak ada? Oke, kita lanjut, putar sekali lagi.
Oh, ini masih banyak ini yang nunggu tiketnya PO San. Saudara Satria. Saudara Satria masih ada? Wah, ini yang dapat ini udah pada pulang. Gimana ini? Pak Antoni, nanti untuk PO-san saya kasih pertanyaan kuis aja ya, khusus yang PO-san. Oh, boleh? Langsung raise hand. Langsung Siap, raise hand ini ya. langsung dari Bu Sari. Langsung raise hand ya. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan garasi pusat PO-san ada di mana? Rangga. Oke Rangga. On cam please. On cam Rangga. Oke. Tenang. Lagi nggak bisa on cam ya? Lagi nggak enak badan soalnya. Oh gitu. Suaranya lagi hilang. Maaf. On suara aja. Iya silakan Rangga. Di Bengkulu. Oke, di Bengkulu. Oke, benar ya jawabannya. Terima kasih. Selamat ya Rangga. Mendapatkan voucher 500.000 tiket PO-san. Oke, terima kasih. Mas Rangga langsung dikontak ya. Oke. Dari tim juri ya. Oke. Terima kasih. Dengan demikian, ini kita tiba di akhir acara. Harusnya kurang lebih 1 jam, tapi ini lebihnya banyak ini. Artinya ini memang sesuatu hal yang baru, tapi yang menarik dan diminati oleh masyarakat banyak. Dan saya rasa ini memang banyak orang yang punya kepentingan terhadap teknologi ini. Ya, jadi webinar penerapan teknologi telematika transportasi darat bersama Transtrek ID sudah selesai sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang sudah hadir dan berpartisipasi. Terima kasih untuk Ibu Anggia yang sudah berbagi ilmu, Om Sani, dan semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Sehat selalu, semangat. Dan yang penting ini kita akan foto dulu. Jadi teman-teman yang masih hadir di sini tolong di open cam. Open cam dan panitia akan motret ya. Oke, supaya kelihatan semua. Open cam berapa halaman ini? Wah, kayaknya banyak ya. 5 halaman Mas Yang. Oke, halaman pertama siap. Difoto. Panitia udah? Oke, saya foto ya. Ya, foto ya Pak. Semua. Cheese. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke halaman kedua. Oke, lanjut halaman kedua. Halaman kedua ya. 3, 2, 1. Lanjut halaman ketiga. Oke, halaman ketiga ya. Ya. 3, 2, 1. Oke, habis. Lanjut halaman keempat. Ya, oke. Halaman keempat, 1, 2, 3. Halaman kelima, oh sudah pada nggak on cam ya halaman kelima. Ya, Oke. Dengan demikian acara kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara mungkin masih ada kekurangan di sana-sini. Terima kasih banyak. Selamat sore, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kita berkarya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih. Terima kasih. Salam YouTuber. Dwi pergi ke parkiran setelah berbelanja kebutuhan bulanan bersama istrinya. Sesampainya di parkiran, mobil Pak Denny tidak ada. Diinformasikan oleh security bahwa mobil sudah keluar dari parkiran dan dibawa oleh seseorang. Tetapi Pak Denny tidak khawatir karena mobilnya bisa dilacak menggunakan transtrek.id. Transtrek.id melaporkan posisi secara real time. Mobil Pak Denny langsung bisa dilacak di mana di dalam pencurian tersebut. Mereka senang dan tertawa di mana voice monitoring sedang menangkap pembicaraan mereka. Ketika posisi mereka dirasa sudah jauh, mereka berhenti dan mematikan kendaraan. Pak Denny dan polisi yang sudah mengikuti dari jauh, ketika sudah dekat, mereka menyalakan fitur iMobilized yang membuat mobil tidak bisa dinyalakan kembali. Pencuri kaget dan polisi berhasil menangkap mereka.
Transtrack.id memungkinkan pengguna untuk melacak kondisi kendaraannya secara real-time, aktual, dan akurat. Selain itu, semua pelanggan Transtrack.id mendapatkan kompensasi kecelakaan untuk 2 orang dengan maksimal 5 juta per orang, untuk tunjangan pengobatan, dan tunjangan cacat atau kematian hingga 50 juta per orang. Gratis pemasangan dan maintenance dan pembayaran dapat dicicil selama 1 tahun. Informasikan dan konsultasikan kebutuhan Anda. Transtrack.id siap membantu Anda meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko penggunaan armada. Pak Denny bersama istri pulang dari kantor polisi. Di jalan Pak Denny tertabrak dan mengalami kecelakaan. Tetapi Pak Denny tidak khawatir karena mereka tercover dengan perlindungan WeCare dari Transtrack.id. Program WeCare dari Transtrack.id memberikan kompensasi kepada pengemudi dan 1 orang penumpang sebesar 5 juta per orang untuk santunan pengobatan baik rawat jalan atau rawat inap, dan kompensasi sebesar 50 juta per orang untuk cacat tetap atau kematian. Perlindungan WeCare dari Transtrack.id berbasis kepada alat GPS yang terpasang di kendaraan Anda. Siapapun yang berada di dalam kendaraan tersebut bila mengalami kecelakaan dapat menikmati manfaat dari program WeCare. Alat GPS ini juga dapat dipindahkan ke kendaraan yang lain, sehingga pelanggan bisa tetap perlindungan biarpun harus berpindah kendaraan. Program WeCare termasuk di semua paket penjualan, baik dengan pembayaran penuh di muka, cicilan, atau rental. Informasikan dan konsultasikan kebutuhan Anda. Transtrack.id siap membantu Anda meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko penggunaan armada. Pak Denny sedang asik tertidur ketika ada pencuri yang sedang membobol mobilnya. Pencuri itu berhasil membuka pintu serta membawa kabur mobil Pak Denny. Pak Denny terbangun, tetapi Pak Denny tidak khawatir karena ada perlindungan double protection dari Transtrack.id. Pak Denny langsung mengaktifkan perintah engine shutdown. Dan ketika si pencuri menghentikan mobil dan mematikan mesin untuk memeriksa apakah ada GPS terpasang di mobil, ternyata mesin mobil tidak bisa dihidupkan. Karena Pak Denny sudah mengaktifkan fitur immobilizer dari Transtrack.id. Tetapi tidak sampai di situ. Ketika si pencuri berusaha memotong kabel GPS atau merusak dan melepas GPS, mesin mobil tetap tidak bisa dihidupkan karena adanya fitur double protection dari Transtrack.id. Mobil hanya bisa dinyalakan jika GPS kembali diaktifkan. Fitur double protection merupakan fitur tambahan yang melengkapi paket immobilizer dari Transtrack.id. Informasikan dan konsultasikan kebutuhan Anda. Transtrack.id siap membantu Anda meningkatkan produktivitas dan mengurangi resiko penggunaan armada.